Ini pupuk daun yang kandungannya kalsium. Ini pupuk daun yang kandungannya fosfat dan nitrogen. Ini insektisida yang formulasinya EC. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali kita tentunya di channel Yudi Purwo, channel yang selalu berbagi tentang kegiatan-kegiatan masyarakat pedesaan, juga berbagi di seputaran dunia pertanian. Pada video kali ini saya akan berbagi yaitu tentang cara mencampur pupuk daun dengan insektisida maupun fungisida. Simak terus video ini sampai habis ya teman-teman, dan jangan lupa dukungannya. Yang belum subscribe silahkan tekan subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang selanjutnya. Salah satu yang telah terjadi di kebiasaan umum teman-teman petani adalah mencampur beberapa jenis pestisida sekaligus dalam sekali aplikasi. Tujuannya tentunya adalah menghemat tenaga dan waktu. Karena di lapangan seringkali mengalami beberapa ancaman sekaligus, seperti serangan beberapa jenis hama dan serangan jamur atau bakteri. Maka tidak efisien jika kita harus melakukan penyemprotan secara bergantian. Hari ini kita lakukan penyemprotan untuk insektisidanya, kemudian hari berikutnya kita melakukan untuk penyemprotan fungisidanya, lalu hari berikutnya untuk pupuk daunnya. Satunya solusi dalam kondisi seperti ini adalah melakukan mixing atau pencampuran pestisida. Kombinasi pestisida yang tepat tentu akan memberikan efikasi yang sinergis dan efisiensi yang cukup nyata. Sedangkan kombinasi yang tidak tepat akan menimbulkan inkompatibilitas antara pestisida satu dengan pestisida yang lain. Artinya yang bersifat antagonis, yaitu saling melemahkan antara bahan aktif satu dengan bahan aktif yang lainnya. Mengkombinasikan pestisida bisa dikatakan sebagai seni ya teman-teman, karena diperlukan kreativitas untuk para petani dalam memilih dari berbagai merek, dari bahan aktifnya dan bentuk formulasinya, sehingga menghasilkan efikasi yang terbaik. Meskipun demikian, maka ada teknik dan rambu-rambunya yang harus diperhatikan ya teman-teman. Berikut adalah beberapa prinsip yang bisa kita pegang di dalam melakukan kombinasi aplikasi pestisida secara efisien. Yang pertama yaitu kenali dengan baik organisme apa saja yang mengancam tanaman kita. Jika tanaman kita masih baru dan tampak belum ada serangan OPT, maka amatilah tanaman sejenis di sekitar yang telah terdampak oleh serangan OPT. Yang kedua, yang perlu kita ingat untuk tujuan mencampur pestisida adalah untuk mengendalikan lebih dari satu organisme pengganggu tanaman yang berbeda pada satu sasaran atau bagian tanaman yang sama, di mana diperlukan pestisida yang berbeda pula. Misalnya ada serangan jamur patogen, kutu daun, dan ulat yang semuanya menyerang bagian daun. Untuk tiap-tiap OPT penggunaannya lebih dari satu pestisida. Yang ketiga yaitu kenali dengan baik tujuan tindakan penggunaan pestisida berdasarkan fase serangan. Apakah untuk tindakan preventif, yaitu untuk pencegahan, untuk melindungi tanaman, ataukah sebagai tindakan kuratif yang bertujuan menghentikan serangan atau mengurangi populasi OPT. Yang keempat yaitu tentukan bahan aktif pestisida sesuai kekhususan terhadap target organisme pengganggu tanaman. Hindari membeli lebih dari satu merek pestisida yang berbahan aktif sama. Misalnya imidacloprid bermerek A dengan imidacloprid bermerek B. Lalu yang kelima yaitu kenali cara kerja pestisida.
Dan hindari menggunakan lebih dari satu jenis pestisida dengan cara kerja yang sama. Juga hindari menggunakan 2 atau lebih pestisida yang segolongan, misalnya golongan piretroid berbahan aktif A dengan piretroid berbahan aktif B. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah pedoman awal untuk kita sebagai petani sebelum melakukan pengaplikasian pestisida. Ada hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu sebelum kita melakukan pencampuran pupuk daun dengan pestisida. Yang pertama, jangan melakukan pencampuran pestisida dalam konsentrasi pekatan atau langsung dicampur dari kemasan. Sebaiknya pestisida itu dicampurkan ke dalam suatu wadah yang berisi air dan diaduk rata. Baru kemudian diencerkan lagi, dimasukkan ke dalam tangki semprot. Yang selanjutnya, untuk menghindari inkompatibilitas atau ketidakcocokan, jangan mencampurkan 2 atau lebih pestisida yang berbentuk fisik yang sama atau yang berbentuk formulasinya sama, misalnya larut air dengan larut air. Yang selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit memang sebaiknya disertai dengan upaya untuk pemulihan kondisi tanaman agar hasil panen tetap optimal. Oleh karenanya disarankan untuk mencampur pestisida dengan pupuk daun. Pupuk daun dengan pH netral itu yang bisa dicampur dengan pestisida. Namun untuk pestisida yang larut air seperti formulasi AS, SL, SP, SC, dan WSC sebaiknya itu dilakukan tes kompatibilitas terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang tidak kompatibel. Yang selanjutnya, kombinasi atau pencampuran pestisida tidak berarti itu boleh mengurangi dosis masing-masing pestisida ya teman-teman, dengan anggapan agar tanaman itu tidak keracunan. Apabila campuran pestisida itu tepat dan jenisnya itu tidak terlalu banyak dan penggunaan itu sesuai dengan dosis anjuran, itu tidak akan menyebabkan tanaman keracunan. Yang selanjutnya yaitu pestisida yang sudah dicampurkan dan diencerkan air itu harus digunakan sampai habis ya teman-teman. Tidak bisa disimpan untuk digunakan di lain hari karena dalam beberapa jam bahan aktif akan terdegradasi dan berkurang daya kerjanya. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama-sama uji kompatibilitas pencampuran antara pupuk daun dengan insektisida dengan fungisida. Mari. Oke teman-teman, kita lakukan uji kompatibilitas ya teman-teman. Ini saya sudah siapkan larutan. Ini pupuk daun yang kandungannya kalsium, ini pupuk daun yang kandungannya fosfat dan nitrogen, ini insektisida yang formulasinya EC, ini fungisida yang formulasinya SE, dan ini insektisida ya teman-teman yang formulasinya SC. Nanti ketika insektisida kita campurkan dengan pupuk, ini pupuk daun yang satu kandungannya fosfat dan nitrogen dan yang satu kandungannya kalsium. Nanti apa yang terjadi ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke wadah. Ini yang fosfat dan nitrogen
kandungannya teman-teman, pupuk daunnya. Ini masukkan insektisidanya, ini kita masukkan. Kita aduk ya teman-teman, kita tunggu nanti reaksinya seperti apa. Lalu yang kedua, kalsium, pupuk daun yang kandungannya kalsium kita masukkan. SC kita masukkan. SE ya, ini yang SC nya. Lalu yang EC kita aduk. Ini yang larutannya basah ya teman-teman, basah kuat, kalsium, dan ini yang nitrogen. Kita tunggu. Ini ya teman-teman hasilnya ya teman-teman. Ini yang larutan basah ini ya teman-teman, kandungan kalsium, pupuk daunnya. Jika terjadi seperti ini berarti ini tidak bisa dicampur ya teman-teman. Jika seperti ini ya, artinya ini kondisinya tidak ada perubahan ya teman-teman. Nah, jadi tetap bisa dicampur. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pencampuran pupuk daun, insektisida, fungisida, bakterisida, molukisida, dan sebagainya, silahkan lakukan cara seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu. Jika seperti ini ada gumpalan ya teman-teman, berarti tidak bisa. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungannya ya teman-teman, tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.